Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran tentang syarat-syarat sholat. Nah, sambil menyimak video kali ini, kalian buka ya buku paket kalian. Coba kita ulang dulu. Ada berapa syarat sholat? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ada 9 syarat sholat. Pada video yang telah lalu kita sudah membahas syarat-syarat sholat. Ya, kita sudah membahas sampai syarat yang keenam, yaitu apa anak-anak? Ya, sampai syarat menghilangkan najis. Baik, sekarang kita akan masuk ke syarat-syarat berikutnya, yaitu syarat ke-7, syarat ke-8, dan syarat ke-9. Kalian sudah siap? Kita lanjutkan. Syarat berikutnya yaitu syarat yang ke-7 adalah masuk waktu sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Telah disebutkan dalam ayat tersebut bahwa salat sudah ditentukan waktunya. Jadi tidak sah salat yang dikerjakan jika belum masuk waktunya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ustadz mau tanya, coba kapan waktu-waktu sholat itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, ya, waktu-waktu sholat insya Allah akan kita bahas setelah kita selesai menyebutkan syarat-syarat sholat berikutnya. Ditunggu ya. Syarat berikutnya, syarat yang ke-8 adalah menghadap kiblat. Ada yang tahu apa kiblat kita ketika sholat? Ya, ada yang tahu? Coba siapa itu? Hah? Jawabnya apa? Ya, betul sekali. Kiblat kita adalah Ka'bah. Ka'bah ini adalah kiblatnya kaum muslimin seluruh dunia. Bukan hanya muslimin yang di Indonesia saja. Bukan hanya muslimin yang ada di Malaysia saja, tetapi muslimin di seluruh dunia. Ka'bah ini terletak di kota titik-titik. Ada yang tahu? Ya, di kota mana? Ya, Ka'bah terletak di Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Diingat ya, kotanya kota Mekah. Masjidil Haram kota Mekah, bukan kota Madinah. Nah, ketika sholat kita harus menghadap kiblat, tapi pandangan mata kita arahkan ke tempat sujud. Kita menghadap kiblat, tapi pandangan kita ke arah tempat sujud. Kemudian karena kita tinggal di Indonesia, maka arah kiblat kita menghadap ke sebelah barat. Ya, diingat ya anak-anak, menghadap kemana? Ke sebelah barat, karena negara Saudi Arabia itu letaknya di sekitar barat Indonesia. Baratnya jauh tapi ya. Syarat yang terakhir, syarat yang nomor 9 adalah niat. Semua amalan harus dilandasi dengan niat. Ya, terlebih lagi sholat ya. Niat sholat itu tempatnya di dalam hati. Nah, tidak usah diucapkan. Jadi kalau mau sholat cukup diniatkan saja di dalam hati bahwa kita mau sholat ya. Tidak perlu diucapkan sampai orang dengar. Ya, saya berniat sholat asar. Nah, tidak usah diucapkan. Paham anak-anak? Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah selesai pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Coba ada berapa jumlah sholat wajib? Ayo, ada 5 ya. Sholat wajib ada 5. Apa saja?
Nah, pasti sudah hafal semuanya ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kelima waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa tadi. Waktu sholat yang pertama adalah sholat subuh. Ya, kapan waktu sholat subuh? Ayo. Nah, waktu sholat subuh adalah dimulainya terbit fajar sodik. Ya, fajar yang sodik ya, atau fajar yang kedua. Kalau fajar yang pertama itu fajar yang kadzib, yang dusta ya, bukan fajar sebenarnya. Itu fajar yang pertama. Ya, ini fajar sodik, fajar yang benar, yaitu fajar yang kedua. Nah, satu lagi, waktu sholat subuh adalah dimulainya terbit fajar sodik atau fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Nah, ini berarti waktu sholat subuh sudah berakhir kalau sudah terbit matahari. Waktu sholat zuhur yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat ya, sampai bayangan segala sesuatu sama dengan benda aslinya ya, panjangnya itu sama dengan benda aslinya. Itu berarti apa? Waktu sholat zuhur sudah habis. Jadi panjang bayangan sama dengan panjang benda aslinya. Ini berarti berakhirnya waktu sholat zuhur. Selanjutnya waktu sholat asar, yaitu dari keluarnya waktu zuhur tadi hingga bayangan segala sesuatu itu 2 kali lipat dari benda aslinya ya. Panjang bayangan dari segala sesuatu itu panjangnya 2 kali lipat dari benda aslinya. Itu tanda akhir waktu untuk sholat asar. Waktu sholat maghrib yaitu dari terbenamnya matahari di arah barat ya sampai hilangnya cahaya kemerahan. Nah, kalau hilang cahaya kemerahan di atas langit, di langit, itu berarti waktu maghribnya sudah habis. Tahukah kalian, ternyata anak-anak itu dilarang keluar rumah di waktu maghrib. Beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana junhul laili au amsaitum fakufu sibyanakum fa inna syayatina tantasiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fahulluhum wa aglikul abwaba wadhkurusmallahi fa inna syaitana la yaftahu baban muglaqan." Yang artinya apabila telah datang ya gelapnya malam atau sore hari, maka halangilah anak-anak kalian keluar dari rumah. Karena apa? Karena setan ketika itu mereka berkeliaran. Nah, jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, yaitu waktu isya, maka lepaskanlah mereka kembali. Ya, gak apa-apa kalau sudah lepas waktu maghrib, tidak apa-apa. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Nah, ingat ya, kalau waktu maghrib masuk rumah dulu. Nah, nanti kalau sudah isya, kalau kalian ada keperluan, ya anak-anak ada keperluan, boleh keluar. Nah, kemudian ketika malam masuk waktu malam itu jangan lupa menutup pintu, jendela, dan jangan lupa ketika kalian menutup kalian berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah ya. Karena apa? Karena pintu yang tertutup tadi tidak akan bisa dibuka oleh setan. Setannya jadi nggak bisa masuk deh ya. Begitu. Barakallahu fikum. Waktu sholat isya. Nah, waktu sholat isya adalah dari hilangnya cahaya kemerahan
ya. Hilangnya cahaya kemerahan ini akhir waktu maghrib tadi loh ya. Dari hilangnya cahaya kemerahan sampai pertengahan malam. Nah, kalau sudah pertengahan malam ini berarti habisnya waktu isya. Nah, anak-anakku, kerjakan sholat itu tepat waktunya. Jangan menunda-nunda waktu. Walaupun jarak waktunya terkadang ada yang lama, ya, terkadang ada yang sebentar. Nah, perhatikan, kerjakan sholat itu tepat pada waktunya. Ketika kalian mendengar azan, nah segera saja untuk kalian lakukan sholat wajib, ya. Nah, anak-anakku, kita tiba pada akhir video kali ini ya. Sekaligus menutup pelajaran fikih untuk kali ini. Fikih akhlak kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat kalian pahami dengan bagus. Nah, dengan pemahaman yang bagus tadi akan semakin menambah keilmuan kalian. Nah, dengan tambahnya keilmuan kalian, nah akan mengantarkan kalian mengerjakan amalan-amalan dengan banyak dan amalan dengan tepat ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.